pas SD ya. SD tahun 68 68 Pak ya? 69 lah. 69 Ya, 69 ya udah mulai eh, lakukan puasa. Nah itu orang tua kan mewajibkan. Ya awalnya sih mungkin saya belajar dulu ya. Saya belajar setengah hari gitu ya. Setengah hari belajar eh, jam 12 ya. Tapi itu kalau seingat saya cuma berjalan setahun lah. Tahun depannya saya udah full gitu ya. Udah full karena memang saya waktu itu tinggal juga masih di Jakarta ya. Saya lahir di Jakarta. Itu juga saya di Jakarta ya. Itu saya pertama puasa ya. Itu saya ada di Percetakan Negara. Percetakan Negara tinggalnya, dan itu udah lakukan puasa itu karena dipacu oleh orang tua ya, yang itu diwajibkan ya, harus puasa. Saya kurang lebih waktu itu kelas dimulai kelas 1 SD gitu ya, kelas 1 SD sampai sekarang gitu ya. Jadi memang puasa itu awalnya karena masih kecil tuh kan ya masih anak-anak ya, kita pengennya makan gitu ya, masa pertumbuhan ya. Jadi ya dengan kenakalan kita tidak tahu awalnya itu kan ya kita pikirkan puasa, walaupun ada kita dapat ajaran ya dari orang tua dan juga dari guru ngaji bahwa puasa itu ya karena kita masih anak-anak kita masih mencuri-curi ya. Ya kadang-kadang kita berpikir tak lapar, haus begitu, tapi di atas jam 12 gitu biasanya, karena awalnya jam 12. Setelah itu kita tahu juga bahwa itu memang harus diselesaikan sampai sore kan gitu ya. Tapi kita kuatnya sampai jam 12. Setengah hari ya Pak ya? Setengah hari. Tapi kadang-kadang jam 10 udah lapar juga, kita curi-curi juga ya. Kita nggak tahu namanya anak-anak ya waktu itu kan, kita nggak tahu lapar. Tapi itu juga nggak apa ya, nggak sebulan itu sih kita kayaknya pas lagi kondisinya mungkin lah gitu ya, lagi pas kurang apa, mungkin sahurnya kurang banyak ya gitu ya, kondisinya mungkin waktu itu cuacanya mungkin panas ya gitu ya. Jadi memang seingat saya ya tidak seluruhnya kita batasi ya, karena bertahap ya Pak ya? gitu ya. Bertahap ya Pak ya? Ya, jadi kita memang lihat situasinya kan gitu. Betul. Ya. Dan itu kelas 2 SD, seingat saya itu saya sudah melakukan itu 1 hari penuh. Walaupun kita juga kadang-kadang ya mengelola anak-anak ya, atau orang tua ya kan ya, kita bermain, tetap bermain, kita kan masih bermain, masih begitu kan, masih bermain juga ya. Kadang-kadang ya kita juga nggak bisa full juga 1 hari, kadang waktu itu full, kadang-kadang ya orang kita main kecapean, haus, akhirnya ya kita setengah hari, tergantung kondisinya. Kalau kita ya di rumah saja, kita tidak main ya kan, karena kadang-kadang kan teman-teman manggil ya kan main, mereka juga mungkin sama ya. Kayaknya teman-teman saya gitu. Nah kalau bisa main kecapean, mereka juga panas lagi ya, panas ya, minta minum gitu kan, ya minum. Ya mungkin kita juga pernah juga mungkin ya, kita diam-diam kan, orang tua nggak tahu ya, kita ya karena bermain ya kita ya udahlah, kita minum aja, kan kita nggak tahu gitu bahwa kita puasa itu semacam kewajiban saja waktu itu kan, kita belum tahu kan, belum diedukasi bahwa memang Allah itu tahu. Kalau berbeda setelah saya berumur sekitar 9 tahun ya, saya sudah kelas 4 SD. Nah itu baru saya paham kan gitu ya, apa kan gitu ya. Dan itu kita jadi guru ngaji ya, ada penjelasan mengenai puasa, bagaimana tuntunan puasa, dan itu juga kita barengin dengan kita yang paling senangnya memang pas sholat taraweh itu senang mukul beduk ya kan, wah mukul rame beduk ya Pak ya? Ya rame. Di taraweh itu kan banyak bercandanya Iya, ya kan, karena anak-anak itu tarik-tarikan, kain sarung, main tempat-tempatan. Waktu masih saya sekolah dulu kan, masih zaman dulu ya,
Nah, kita ngisi kolom Buku itu ya, Pak apa? ya? Ustadz itu ya? Kolom itu ya, kolom Laporan. langgar dulu ya. Iya, Langgar dulu istilahnya, kalau di Jakarta dulu bukan musola ya, langgar ya. langgar. Ya kita dengan teman-teman ya, walaupun saya kecil kan sumurnya agak nggak begitu besar, kita ngisi kolom lah, kalau orang Betawi itu kolom ya, jadi kita isi. Nah dulu saya juga waktu SD ya tidurnya juga di langgar. Tidurnya di langgar. Begadang Pak, bangunin sahur gitu. Teman-teman kan tidur di langgar, kita ikut-ikut gitu, nggak di rumah, tidurnya di langgar. Jadi dulu kampung saya kan di Negara itu banyak yang kayak orang Betawi ya, banyak yang Betawi. Jadi saya tidurnya di langgar, ngumpetin di tikar ya, dan ngumpet-ngumpetan kain sarung, seru lah gitu. Sarung umpetin, pukulan beduk kita umpetin ya kan, kan kita mau mukul beduk kan gitu, perebutan mukul beduk ya kan. Kalau kita bangun tuh, hitungnya namanya Kong Haji Ali kalau nggak salah, Kong Jai gitu ya, bisa masih ingat namanya Kong Jai. Nah gitu kalau bangun tuh kita, wah digeprek-geprek mama, nah tahu gitu. Nah baru kita pulang, baru nanti kita makan lagi, Sahur. balik lagi gitu, makan kita balik lagi kan ke masjid kan gitu ya. Nah gitu, jadi ngalamin lah saya di langgar, tapi memang tidak 1 bulan, kadang-kadang itu lihat teman-teman ngajakin gitu ya. Jadi waktu yang saya masih kecil gitu, ke tempat kampung saya itu saya dekat langgar gitu, ada langgar, rumah saya dari langgar nggak jauh. Saya suka mukul beduk kayak kan bulan puasa ya kan. Nah namanya anak-anak ya kan, waktu zaman saya itu kalau bulan puasa habis sahur itu main itu kelaher. Apaan tuh Pak? Lahar Pak? Kelaher tuh dikasih kayak kalau sekarang skateboard. Oh. Nah, cuman dulu dibikin dari kain sendiri, papan sendiri gitu kan, dikasih kelaher. Iya, Kelaher yang buat mobil tuh. Roda. Ntar ditarik tuh mobil Dorong gitu, ya. bikin tuh ya patungan ya kan. Terus dari papan, kelaher, terus kita keliling ya kan. Nonton orang jalan-jalan dulu kan, kalau dulu habis sahur tuh, habis sholat subuh orang jalan-jalan keliling di jalan raya. Kalau sekarang itu nggak ada lagi ya gitu, yang gitu-gitu ya. Kalau trek-trekan motor kalau sekarang, kalau dulu nggak, jalan-jalan gitu kan. Masih ramah lingkungan Pak ya? Ya motor juga masih jarang lah gitu ya. Paling seneng kita kalau bulan puasa begitu, kita malah ikut itu bangunin orang sahur, gitu keliling ya, ikutin bangunin orang sahur, kita keliling. Nah itu yang kita lihat sangat nikmat gitu ya. Nah itulah yang kita alami sampai, karena saya tinggal di kampung ya, jadi terasa gitu kampungnya masih ada langgar gitu ya. Nah, kita ngisi bak, yang ngisi kolom gitu kan, kalau bak ya kan. Nah, tidurnya masih di langgar, masih ngalamin saya tidur di langgar waktu itu. Jadi ya kayak orang Betawi, anak Betawi gitu kan. Jadi saya Betawinya terasa banget kan gitu. Ya dari situ, dari Negara, saya tinggal di Mardani kan gitu. Pindah ya. Pak ya, pindah ya? Pindah di Mardani, dan itu juga kayak begitulah gitu ya pengalamannya kan gitu kan. Nah itu SMP udah mulai di Mardani itu SMP. Nah itu pengalamannya juga begitu kayak di situ. Kalau situ udah masjid ya, udah masjid. Nah itu kita udah, saya ngurus semacam masjid lah gitu ya. Nah, jadi masjid udah ada masjid, itu udah mulai teratur gitu ya. Nah udah perubahannya sudah ada kan gitu, puasa tiap tahun kan ada perubahan tahun ya kan. Nah itu gitu. Dan saya sekolah SMP juga kan sekolah di Muhammadiyah. Muhammadiyah 2016 di Keramat Sentiong, Keramat Sawah. Nah jadi saya di sekolah SD Muhammadiyah. SD-nya di Lontar Enclek di Paseban. Deket, nggak jauh gitu ya. Nah itu sekolah itu jalan tuh kan gitu, dari rumah kan nggak jauh kan gitu kan. Secara Negara, dulu sih nggak jauh, kalau dulu jalan-jalan aja kan, nggak ada kendaraan kayak kita sekarang ini kan gitu kan. Udah terbiasa ya Pak ya? Udah terbiasa gitu. Dan itulah yang saya alamin. Saya dari SD, saya udah mulai kelas 2 ya, udah mulai puasa kelas 1, kelas 2 ya, jalan kelas 2, kelas 4 udah mulai puasanya udah mulai bagus ya kan, udah mulai tahu, udah mulai ngaji gitu kan, udah ngerti. SMP sih udah apalagi di Muhammadiyah gitu ya. Nah, selesai, dan itu sampai saya sekarang dari mulai SMA sampai kuliah, dan itu sekarang udah terbiasa gitu puasa gitu. Pak, masih ingat gak Pak makanan sahur pertama kali Bapak puasa, dan makanan buka puasa itu masih ingat gak Pak? Kalau dulu kan telur Mas. Telur Pak ya? Telur paling gampang dulu kan telur ya kan. Telur kan kalau dulu
kalau kita kan saya keluarga bertujuh ya. Jadi telur ya dipotong-potong kan gitu ya. Kayak telur sekarang orang satu ya. Iya, 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 iya. Telur. Jadi telur satu itu bisa buat berempat gitu ya. Jadi telur, kalau dulu kan telur ya. Sama mie instan gitu. Mie instan dibikin sayur. Kalau dulu kan mie instan tuh kan orang nggak, sekarang kan dulu satu itu ya. Satu apa namanya? Satu mie instan itu buat dibikin sayur, bagi-bagi kan gitu. Nah, itu kan. Jadi sayur apaan, Pak? Hah? Jadi sayur apaan tuh mie? Ya jadi enggak ya kasih sayur sama mie gitu ya, jadi campur itu. Iya, iya, iya. Kasih sayur sawi atau sayur apa? Sayuran gitu Pak ya. Sayur-sayuran sama mie jadi sayur kan gitu. Dulu kan begitu kan. Ya makan sederhana kan gitu kan. Ya paling kita sama ikan kan gitu. Dulu pertama tuh ya telur sama ikan kan gitu ya. Itu sahur Pak ya? Sahur. Buka juga sama atau beda lagi Pak? Wah, buka agak sedikit agak mewah dikit, udah mulai pakai ayam gitu ya. Telur tetap bagi 4 gitu. Tapi tetap masakan gitu. orang tua atau beli Pak? Orang tua masak gitu kan. Orang tahu, tempe ya kan gitu ya. Ya sederhana lah kan gitu, bang saya dari keluarga sederhana kan gitu. Ini kan pertama kali Bapak juga melakukan ibadah puasa tanpa ada almarhum ya Pak ya, Ibu. Ya. Ini apa Pak yang dirindukan Pak oleh sosok ya, ini tahun pertama saya, orang tua saya kemarin kurang lebih 3 bulan kemarin meninggalkan saya. Ada yang terasa, biasanya saya kalau sebelum bulan puasa tuh datang ke ibu ya kan. Kita mau nggak puasa, kemarin nggak ketemu, biasa kita mau puasa datang minta maaf, datang beliin sirup, beliin makanan ya kan. Nah sekarang kita nggak bisa lagi nemuin ibu mau nggak puasa minta maaf. Nah datangnya saya ke kuburan, ke makam kan gitu kan. Mau puasa kurang lebih seminggu sebelum puasa saya datang kan gitu. Ziarah ya Pak ya? Ziarah ya kan. Nah itulah jadi saya ke makam. Rasa sedih ada yang hilang. Kalau orang tua saya dari tahun 89 udah meninggal. Ibu saya kan baru tahun 2021 kemarin ya 3 bulan kemarin. Ada yang kehilangan. Biasa kita tempat kita minta maaf, biasa kita ada yang kita bawain, ibu sebagai orang tua, ada yang kita beliin makanan, korma, persiapan untuk puasa segala macam. Nah ini kan sekarang kita nggak ada yang kita beliin buat mereka, ya. Kalau kakak beradik sih ada kita kasih, tapi kan ini khusus ya. Biasanya kita beliin lengkap, beliin susu, beliin teh, terus beliin telur, beliin makanan untuk ibu kan gitu kan, roti ya kan. Mari regal kan segala macam kita bawain itu untuk, walaupun ibu saya tidak puasa ya kan, waktu itu ibu saya terakhir kan umur 85 ya kan. Ya pidyah lah kayak bayar pidyah, tapi tetap makanannya kita bawain gitu untuk puasa, tetap kita minta maaf, minta berkahnya. Nah kemarin saya ya tahun ini yang tidak ketemu orang tua dan saya tidak bisa datang ke rumah ibu saya untuk buka puasa, walaupun ibu saya tidak puasa, biasanya saya datang dan ibu saya tinggal sama adik saya, kita buka puasa di rumah adik saya, kita buka puasa bersama ibu saya gitu. Pak, mungkin dari didikan ibu atau ayah Pak Irwandi gitu Pak, yang terus teringat itu Pak sampai sekarang, kalimat apa sih Pak yang selama Ramadan tuh, oh iya selama Ramadan tuh bapak ibu saya tuh sering mengingatkan soal ini gitu Pak? Iya. Ibu saya, bapak saya kalau puasa itu ngingetin, puasa jangan lupa, sholat jangan tinggal, raweh gitu, bersih kan gitu. Jadi jangan lupa raweh, sholat jangan tinggal, bulan puasa ngaji kan gitu. Itu yang saya ingat ya gitu. Ibu saya kan raweh, sholat jangan lupa ngaji gitu, yang diingetin kalau bulan puasa tuh kayak begitu, bersih kan gitu ya kan. Bulan puasa harus bersih dan nggak boleh main kotor. Biasanya kan saya suka main bola kan gitu kan, gitu kan. Kalau bulan puasa saya harus sebelum maghrib udah di rumah kan gitu. Biasanya kan saya pulang habis maghrib terus main bola sama teman-teman kan gitu. Sama kita Pak. Iya. Ingat tuh masih kecil dulu kan, dulu ya apalagi sih dulu anak-anak dulu kan mainnya paling bola kan. Iya, dan raya lagi. Gak ada lagi kan, ada lapangan dulu kan, di dekat situ masih ada tempat gitu. Oke Pak. Tapi pernah ikut juga ya Pak? Apa ikut kayak sahur on the road atau apa gitu Pak? Ya sahur keliling pernah ikut dulu ya, zaman-zaman masih SMA gitu SMA, ya. ya Pak? Ada. SMA di mana Pak?
Tidak kayak SMA di mana Pak dulu? SMA di Jakarta, SMA 30 di Rawasari. Oh, Rosari. Iya, tahu. Jadi saya tidak pernah ya kok trek-trekan itu enggak, cuma keliling aja. Biasa-biasa aja Pak ya. Keliling aja ikut temen kendaraannya kan gitu, muter gitu kan. Bagi-bagi makanan Bagi-bagi ya Pak. makanan ya kan. Alhamdulillah. Ke masjid-masjid kan gitu, ke jalanan bagi gitu kan. Itu aja kita. Ya ada ya jarang sih. Ada beberapa kali saya ngikutin kan gitu. Pak ini kan juga puasa selama pandemi 2 kali kita ya Pak ya? Ya, ini tahun kedua ya. Ini Pak pasti ngerasa berbeda, apalagi suasana dari keluarga Bapak juga udah ada yang kehilangan ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih Pak kayak apa namanya siasat Bapak buat melakukan ibadah puasa dengan senang gitu Pak? Dengan hikmat, atau ada pengajian setiap minggu, atau ada kumpul keluarga setiap minggu sambil baca Al-Quran atau hal lain gitu Pak? Ya, di pandemi sekarang sih agak mendingan ya dibanding tahun kemarin ya. Tahun kemarin stop sama sekali ya. Iya sih. Kita di rumah ya. Kalau sekarang saya udah ke masjid ya, udah terawih walaupun ya deg-degan juga. Ada masih masjid yang tidak pakai masker gitu ya. Dan tidak pakai jarak. Makanya kita cari-cari juga masjid yang pakai masker, pakai jarak, tapi kan agak jauh-jauh. Kalau masjid dekat rumah saya semuanya tidak pakai jarak, tidak pakai masker. Ini ngeri-ngeri sedap juga ya, ngeri-ngeri sedap juga. Tapi kita mau ibadah ya, kita mau terawih. Bener, Pak. Kita mau terawih, kalau nggak terawih gimana? Kalau saya lagi ada keinginan, udah mau keluar ya kan, cari masjid yang prokesnya bagus. Ya saya ke tempat-tempat masjid yang kayak di Muhammadiyah Keramat, jaga jarak, di masjid di Cempaka Putih. Ya, tapi kalau yang dekat rumah saya ya daerah Tanah Tinggi, ya Senen itu kebanyakan mereka ya tidak pakai masker gitu kan, dan tidak jarak. Nah itu ngeri juga, rame kan, masjid awal-awal itu kan rame penuh. Bener, jadi itu juga cukup ya, tapi ya gimana ya, bismillah aja lah, mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa kan gitu. Saya juga udah divaksin 2 kali, mudah-mudahan ampuh gitu ya. Dan itu, tapi saya mau ibadah gitu, karena tahun kemarin saya rindu banget, kangen banget gitu ya. Dan kangen kan, sekarang habis subuh saya sholat subuh di masjid, ada pengajian ya kan. Nah itu kan kita bisa rame-rame, bisa sholat. Dan kita kalau kemarin di rumah kan kita nggak bisa sholat ke masjid. Kita rindu banget ke masjid, pengen ke masjid biar rame-rame kedengeran. Dan habis subuh tuh kan kita ngaji di masjid, ada pengajian ya kan, ada gurunya, ada ceramah ya kan. Kalau kemarin kan kita nggak ada di rumah kan, sama kayak sekali ini aja, kayak nggak ada puasa aja. Tahun ini benar-benar saya harus menikmati, tapi memang ya dengan rasa ngeri-ngeri juga kan gitu ya. Tapi ya udahlah, bismillah aja Pak ya. Mudah-mudahan sih ya tidak apa-apa lah saya sampai akhir gitu ya. Amin Pak. Karena saya tahun kemarin itu bulan puasa habis lebaran saya kena Covid. Oh iya tahu Pak. Habis lebaran saya kena Covid, habis lebaran ya gitu Pak. Makanya setahun genap setahun saya ini sekarang, udah hampir setahun lah ya setelah pas lebaran kemarin. Saya habis lebaran 3 hari habis lebaran saya positif. Istri saya waktu mau lebaran sebulan puasa positif. Jadi saya, anak saya, istri saya bertiga. Ya, kena tuh Pak ya? Masuk rumah sakit kan gitu. Dan itu sudah saya alamin. Ramadan kemarin saya terkena Covid kan gitu. Setahun sekarang. Sekarang lagi pengen merasakan suasananya Pak ya, biar lebih hikmat ya Pak ya? Ya, saya sih suasananya benar-benar bisa nikmatin masjid, walaupun tidak ada rasa deg-degan juga ya, rasa khawatir kan gitu. Karena kalau saya keluar masjid agak jauh kan waktunya mepet ya, habis buka puasa kurang lebih jam 6, sholat di rumah 6:04, jam 7 udah mulai. Jam 6:30 saya udah persiapan jalan kan. Nah ya, paling-paling ya dekat rumah kan itu. Kalau mau keluar makan waktu lagi kan gitu. Nah, cari-cari dulu kan masjid yang kita belum tahu juga gimana yang ada ini prokesnya kuat ya, gitu kan. Karena kalau Sunda Kelapa ya kan pasti itu Pak ya, pasti cuma agak jauh ya kan. Iya benar. Istiqlal pasti cuma jauh. Sekarang penuh, soalnya penuh, kita juga nggak dapet. Kalau nggak berangkat kita cepet pasti kita nggak dapet tempat di luar gitu. palingan Pak. Di luar sulit juga kan, apalagi sekarang hujan kan gitu ya. Iya, musim hujan sore-sore. Hujan gitu. Pak, kalau makanan favorit Pak menu buka puasa dan sahur apa Pak? Yang sekarang ya? Iya. Sekarang ini saya menu favoritnya ya sop ya. Sop apa nih? Sop iga ya sop kan? Iga. Sop iga.
teri ya, pete sama teri ya kan. Ikan dibakar ya kan, ikan kembung ya kan, ya itu makanan favorit saya kan gitu kan. Istri yang masak Pak atau? Istri saya masak. Wih mantap. Ya, ada pembantu sih bantuin gitu kan. Oke. Ya. Tapi menu dari istri Pak ya? Ya, menu dari istri kita ikut aja lah menu apa kan gitu kan. Emang jago masak Pak? Hah? Istri jago masak Pak Ya istri? lumayan, ya bisa masak kan gitu ya. Tapi kalau menu favoritnya lagi jengkol ini. Wih, Betawi banget Pak ya? Wah, jengkol itu. Kancing lepis tuh Pak. Kancing lepis, nendang banget gitu makan jengkol, waduh. Mantep Kalau nggak banget. nafsu makan jengkol pasti nafsu kan gitu. Disongur apa dipedesin Pak? Di gulai bisa, dia kebanyakan juga digoreng balado kan gitu kan. Diolah apa aja tuh Pak ya? Menu favorit saya itu kan tadi itu sama dendeng kan gitu ya. Oke. 3 dendeng ya itu sekali-sekali selingin jengkol gitu ya, karena jengkol itu saya harus beli kalau di rumah soalnya nggak ada yang makan Bapak kan doang, gitu. Bapak doang yang Saya makan, ya harus beli karena nggak masak kan gitu kan. Harus beli kan gitu, pesen ya beli baru. Tapi istri jago tuh Pak ngolahnya Pak, ngolah jengkol ya? Kalau jengkol saya beli matang. Oh beli matang. Bapak doang yang makan sendiri? Iya, kalau itu kan dendeng jago, goreng kering, balado, itu enak banget gitu. Sop, iga kan gitu ya. Pak, doa untuk keluarga nih Pak, apa nih Pak harapannya Pak untuk Ramadan tahun ini Pak? Ya, saya doain untuk keluarga, saya kan kemarin baru nikahin anak, mudah-mudahan cepat diberikan keturunan biar saya punya cucu gitu ya. Amin. Biar saya ada teman mainnya juga ya, jadi MC ya, ngomong cucu kan gitu. Kangen juga orang saya belum punya cucu, udah baru nikahin anak kira-kira bulan Oktober kemarin. Belum isi, mudah-mudahan di Ramadan saya berdoa cepat anak saya isi dapat hamil, cepat punya keturunan kan gitu, cepat juga saya punya momong cucu kan gitu. Ya. Dan juga saya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, segala kemudahan ya, diberikan rezeki yang untuk bisa membantu orang lain ya, kita bisa bersedekah ya, bisa membantu keluarga kan gitu ya, untuk anak-anak. Dan mudah-mudahan anak-anak saya yang 2 sudah kerja, ini yang bontot di Brawijaya masih online, mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Saya bisa menikmati hari tua dengan anak-anak yang sehat-sehat ya, dengan pendidikan anak yang cukup, dan saya bisa menikmati hari tua dengan baik. Cukup Pak? Ya. Siap Pak Irwandi, makasih ya Pak ya. Oke.